Selamat pagi dan shalom sahabat Petra. Salam Pirukun. Kembali kita jumpa di dalam acara Embun Pagi Radio Petra. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Indrianto Adiatmo dari GKJ Dagen Palur, Surakarta, untuk pos pelayanan perdamaian lintas budaya Yakoma PGI Daerah Istimewa Yogyakarta. Puji Tuhan, di pagi hari yang sejuk ini kita jumpa karena anugerah cinta kasih Tuhan kepada kita semua. Apa kabar sahabat Petra semuanya? Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Puji Tuhan, sejak kita bangun pagi, kita boleh berjumpa dengan pasangan hidup, orang tua, anak-anak, tetangga, sahabat-sahabat di dalam berkat Tuhan. Puji Tuhan, ada sukacita saudaraku. Puji Tuhan. Ya, kembali kita bersama-sama akan menyambut hari baru karunia Tuhan dengan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini sungguh menjadi embun pagi sejati dari Tuhan, dan kita bersama akan menerima bekal kehidupan, pedoman hidup dalam kita mengisi hari baru karunia Tuhan ini. Mari sebelum kita menerima firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Allah yang boleh kami sapa Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan pujian syukur kami ketika kami boleh membuka mata kami, bangun dari pembaringan tempat istirahat kami untuk boleh menyambut pagi yang baru karunia Tuhan. Kami mengucap syukur atas kesehatan, kesegaran jiwa dan rohani, sehingga kami boleh mengambil waktu khusus untuk merenungkan firman-Mu pagi hari ini. Ya Tuhan, dalam keadaan apapun, kami mengucap syukur, baik sehat ataupun sakit, baik di dalam situasi tanpa masalah maupun di tengah tantangan dan pergumulan problematika kehidupan. Biarlah saat ini Tuhan, firman-Mu yang berbicara kepada kami, firman-Mu yang akan menjadi bekal kehidupan kami hari ini. Biarlah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu urapi dengan urapan Roh Kudus Tuhan, sehingga sungguh apa yang kami terima bersama adalah firman-Mu dengan amanat untuk boleh menjalani kehidupan hari ini di dalam kehendak-Mu dan di dalam rancangan damai sejahtera-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap sedia untuk mendengar, mengerti, dan berkomitmen untuk melaksanakan amanat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan doa syukur dan permohonan kami. Amin. Sahabat Petra, kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan yang pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 16 ayat 8 sampai dengan 11. Injil Yohanes pasal 16 ayat 8 sampai dengan 11 yang demikian firman-Nya. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Selanjutnya ayat mas atau nats perenungan kita pagi hari ini terambil dari Kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-7. Demikian firman-Nya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan embun pagi hari ini, malu dan menyalahkan pihak lain.
Sahabat Petra, malu dan menyalahkan orang lain adalah dua akibat langsung dari kejatuhan Adam dan Hawa. Yang kita baca sebagai nats tadi dari kitab Kejadian pasal 3 itu adalah kejatuhan Adam dan Hawa yang menjadi awal dari kejatuhan hidup manusia di dalam dosa. Awalnya malu. Itu adalah akibat dari ketidakpatuhan. Dikatakan di sana terbukalah mata mereka berdua. Tentu yang dimaksud bukan sekedar mata jasmani, melainkan mata rohani. Mereka sekarang melihat dengan jelas, tanpa hambatan, betapa bodoh dan jahatnya pemberontakan mereka terhadap Allah. Apalagi mereka menyadari ketelanjangan fisik yang tadinya atau semula tidak membuat mereka merasa malu. Kalau kita melihat di pasal 2 ayat 25. Sekarang memenuhi mereka dengan rasa kikuk yang melambangkan rasa bersalah di hadapan Allah. Tapi meskipun mereka mengakui dosa mereka, dari teks Alkitab tidak ada bukti bahwa mereka menyadari dahsyatnya dosa itu dengan segala akibat atau buah dosa itu. Mereka mengira bisa menutupi rasa malu itu dengan membuat cawat dari beberapa helai daun ara. Sahabat Petra, siasat kedua yang dipakai Adam dan Hawa ialah menggeser kesalahan dari pundak mereka. Adam kita lihat kemudian menyalahkan Hawa. Karena apa? Karena memberikan buah untuk dia makan. Dan kemudian juga menyalahkan Tuhan yang memberikan Hawa. Ya, di sini kita melihat betapa dosa yang dilakukan Adam itu kemudian ya rasa malu itu digeser dengan menyalahkan Hawa. Kita melihat dari kitab Kejadian pasal 3 tadi, ayat yang ke-12. Di sana dikatakan demikian. Manusia itu, Adam, menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Nah, bagaimana dengan Hawa yang menerima limpahan kesalahan itu? Lalu ketika Allah menantang Hawa mengenai apa yang telah dia lakukan, Hawa menyalahkan ular karena telah menipunya. Di ayat 13 dikatakan, kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Nah, demikian ya. Sahabat Petra, saling melempar tanggung jawab, saling membuang rasa malu kepada pihak lain dengan cara menyalahkan orang lain. Merasa malu lalu menyalahkan orang lain merupakan sesuatu yang sangat modern. Kita bisa menjadi sangat lihai dalam upaya dangkal untuk mengurangi rasa malu kita dan menggeser kesalahan pada orang lain. Ya, hari-hari ini kita dipertontonkan pada sebuah, ya orang menyebutnya sandiwara, ya di tengah kasus pidana pembunuhan, ya oknum petinggi kepolisian, ya kepada anak buahnya. Ya, di sana, saudaraku, orang bertindak salah sebagai tersangka, ya memang masih harus dibuktikan di pengadilan. Tapi paling tidak dari pemeriksaan yang sekarang sudah berjalan, bahwa itu merupakan pembunuhan, bukan tembak-menembak yang seperti disampaikan sebelumnya. Pembunuhan yang dilakukan ya oleh beberapa orang dengan tentu otaknya atau sutradaranya itu satu orang, ya atau mungkin dua orang, itu nanti akan dibuktikan di pengadilan. Awal-awal sudah membuat ya kita terperangah ketika semula diberitakan bahwa ada tembak-menembak ya antara
Brigadir J dengan Barada E, ya. Tapi kemudian setelah ada indikasi, wah ini tidak benar ini, lalu diubah pengakuannya, ya, bahwa tidak tembak-menembak, ya, tetapi ada penembakan, ya, terhadap Brigadir J, ya, oleh Barada E dan seterusnya itu. Ya, kemudian berikutnya lagi pengakuan itu berubah-ubah, ya. Yang intinya ini memberi gambaran ketika manusia bersalah, apalagi melakukan pembunuhan, ya, melempar kesalahan itu kepada orang lain, dan ketika mereka merasa malu, ya, salah satu tersangka itu ketika ditanya, ya, oleh lembaga perlindungan, ya, saksi dan korban, ya, itu mengatakan malu mbak, malu, ya, ditanya malu, ya, malu karena berbuat dosa. Nah, disinilah contoh konkret dan sangat aktual yang kita saksikan hari-hari ini. Ada cara lain dengan, ya, melempar rasa malu itu dengan menyalahkan diri sendiri, misalnya berkata, saya ini sudah dari sananya, ya. Kemudian menyalahkan orang tua misalnya, itu kan hasil didikan orang tua saya, ya. Ya, atau mengatakan itu kelemahan saya sejak lahir, ya. Jadi tidak menyalahkan diri sendiri, tetapi melempar rasa malu itu dengan mencoba menguranginya dan menyalahkan orang tua, atau menyalahkan akhirnya karena siapa yang melahirkan orang tua, Bapak Ibu, siapa yang menjadikan kita hadir di muka bumi, ya Tuhan Allah sendiri, akhirnya menyalahkan Allah. Nah, namun sahabat Petra, yang menjadi ciri hakiki kemanusiaan kita yang menyerupai Allah yang Tuhan karuniakan sejak penciptaan, ya, manusia, ya, setiap pribadi. Nah, ialah yang positif ini, ya, kita menerima tanggung jawab untuk pilihan yang kita buat, ya. Bersyukur, ya, ternyata kita masih punya itu rasa yang hakiki, ya, ciri hakiki kemanusiaan kita untuk menerima tanggung jawab. Itu akhirnya yang dilakukan oleh Adam dan Hawa setelah dalam proses dialog dengan Tuhan Allah Sang Pencipta itu, akhirnya Adam dan Hawa mengakui dosa dan kesalahannya di hadapan Sang Pencipta. Saudaraku, menghindar dari tanggung jawab, melempar, ya, rasa malu akibat dosa, bahkan, ya, melempar dosa yang telah dia lakukan itu kepada pihak yang lain, menyalahkan keadaan atau bahkan menyalahkan Tuhan, memang diungkap juga, ya, oleh Tuhan Yesus, ya, ketika Tuhan Yesus di Injil Yohanes yang kita baca di pasal 16 tadi, ya, menengarai bahwa ada pengaruh negatif akibat dosa sejak zaman Adam dan Hawa itu yang menjadikan manusia itu sulit, ya, sadar akan dosanya itu. Ya, di sana dikatakan, sekali lagi saya bacakan, dan kalau ia datang, yaitu Roh Kudus, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ya, Roh Kudus datang itu untuk menyadarkan manusia. Ya, seperti Adam yang semula tidak sadar disadarkan. Hawa yang semula menyalahkan ular juga disadarkan untuk tidak melempar dosa itu kepada pihak lain, tetapi menyadari akan dosanya. Umumnya manusia, ya, yang dibelenggu oleh dosa, yang dikungkung oleh kuasa dosa, sekali lagi tidak menginsafi dosanya, ya, tetapi puji Tuhan, Roh Kudus dikaruniakan kepada kita orang percaya, ya, pengikut Kristus, supaya menyadari akan dosanya. Puji Tuhan, ketika kita sadar sebelum kita melakukan dosa, diinsafkan oleh Roh Kudus. Tetapi juga ketika kita sudah terlanjur melakukan dosa, Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa yang telah kita perbuat. Untuk apa? Menuntun kita kepada pertobatan. Oleh karena itu Tuhan Yesus melanjutkan setelah
Dia mengatakan, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Kata berikutnya adalah menginsafkan dunia akan kebenaran. Jadi orang setelah diinsafkan akan dosanya, yang menyadari dosanya, kemudian bertobat, ya. Lalu langkah berikutnya apa? Ya, berbalik, ya, menuju kepada kebenaran Allah yang telah ditunjukkannya lewat firman-Nya, hukum-hukumnya, ya, kepada kebenaran, meninggalkan pelanggaran atas hukum dan atas firman itu. Dan selanjutnya di sana dikatakan kata yang terakhir atau ketiga, dan penghakiman. Ya, kita sadar kok kalau kita berlaku dosa, berbuat dosa, kita akan sampai pada penghakiman nantinya. Ya, apa yang kita lakukan ini benar atau salah? Ya, dan kita membaca misalnya di Injil Matius pasal 25 tentang penghakiman terakhir. Di sana Tuhan Yesus sendirilah yang akan menjadi hakim agungnya, ya, memisahkan, ya, domba-domba, ya, dari kambing-kambing, ya, mereka yang berlaku salah dan tidak percaya kepada Tuhan dengan mereka yang berlaku benar seturut dengan kehendak Tuhan, ya, dan percaya beriman penuh kepada Tuhan, ya, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, sahabat Petra, dari sini orang-orang yang telah menginsafi dosanya, bertobat dan menuju hidup dalam kebenaran Allah, ya, siap saja menghadapi penghakiman. Ya, terlebih kita percaya bahwa Tuhan Yesus, Sang Penebus dosa dan Juru Selamat kita, telah mengampuni dosa kita dan menghantarkan kita kepada penghakiman dengan damai sejahteranya karena jaminan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kita akan dibenarkan di dalam penghakiman akhir itu dan kita boleh lolos dari vonis, ya, dari hukuman maut atas dosa kehidupan kita menuju pada kehidupan kekal abadi, damai sejahtera dan bahagia bersama umat tebusan Tuhan Yesus yang lain di kerajaan surganya. Nah, saudaraku, kiranya firman Tuhan pagi hari ini, ya, menyadarkan kita, jangan kita merasa malu atas dosa kesalahan kita. Tapi dalam pimpinan Roh Kudus Tuhan, kita dengan sportif mengaku, aku berdosa Tuhan, aku malu memang, tetapi aku mengaku dan bertanggung jawab atas dosa-dosaku bahwa aku telah jatuh di dalam dosa, telah melanggar hukum-hukum-Mu, melanggar firman-Mu, tidak setia kepadamu. Ya, tetapi selanjutnya Roh Kudus menuntun kita untuk bertobat dan berjalan kembali di jalan kebenaran Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat mengarungi kehidupan hari ini dengan sportivitas iman, tetapi juga dengan kesadaran untuk melangkah dengan benar, seturut dengan hukum-hukum Allah, seturut dengan firman Tuhan. Dan mari kita jalani, ya, dan kita lakukan tugas-tugas kehidupan kita hari ini dengan berserah penuh pada pimpinan Roh Kudus Tuhan. Dan sungguh, saudara, sahabat Petra semuanya dan saya akan diberkati Tuhan. Sukacita dan bahagia menyertai kehidupan kita hari ini. Puji Tuhan. Mari, sahabat Petra, kita tutup embun pagi hari ini dengan doa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur karena Engkau telah menyadarkan kami akan dosa dan menuntun kami kepada kebenaran dan siap menghadapi penghakiman akhir. Kami mengucap syukur atas kasih Allah yang luar biasa yang telah Engkau nyatakan kepada Adam dan Hawa yang merupakan leluhur kami, leluhur iman kami, yang telah Tuhan ampuni dosa-dosanya, Tuhan terima kembali dan Tuhan perbaharui hidupnya. Terlebih kami yang hidup, ya, sebagai orang-orang percaya di zaman perjanjian baru ini, kami juga mengucap syukur seperti Adam dan Hawa yang telah Engkau ampuni, telah Engkau berikan
kesempatan untuk hidup di jalan kebenaran-Mu. Selanjutnya Tuhan, terima kasih atas karunia Roh Kudus yang memandu kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami hari ini di dalam pimpinan terang firman Tuhan dan di dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan. Biarlah kami boleh melaksanakan tugas kehidupan kami, baik kami yang bekerja maupun yang masih studi, baik sahabat Petra yang masih dinas aktif, bekerja, maupun yang telah purna, yang telah menjalani kehidupan masa adioswa atau masa lansianya. Dari anak-anak kecil sampai yang tua, semua Tuhan berkati hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami hari ini sekali lagi di dalam pimpinan firman-Mu dan di dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Sehingga hidup kami hari ini berkelimpahan dengan berkat-Mu, dengan kesehatan, keselamatan, bahagia dan sukacita di dalam Tuhan. Tak lupa kami berdoa bagi sahabat Petra yang menderita sakit, yang di dalam pergumulan hidup, biarlah firman-Mu dan terang Roh Kudus-Mu juga menerangi hati, jiwa dan roh mereka, sehingga mereka, sahabat Petra yang sedang menderita sakit, maupun di dalam pergumulan hidup, juga boleh merasakan ketenangan, damai sejahtera di dalam pimpinan Roh Kudus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur dan permohonan kami. Amin. Sahabat Petra, demikian acara kita Embun Pagi Radio Petra. Selamat beraktivitas, Tuhan menyertai dan memberkati. Kita akan berjumpa kembali nanti malam di dalam acara Doa Malam Radio Petra. Shalom, salam pirukun.